Shalom, selamat malam saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa dalam renungan pada malam hari ini. Damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan saudara semua. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Bapa yang sungguh sangat baik, Tuhan yang penuh kasih, yang layak dipuji disembah, Tuhan yang selalu ada bersama dan menyertai kami. Kami bersyukur untuk hari ini. Tuhan sudah menolong kami dalam segala tugas, aktivitas yang kami lakukan. Saat ini kami mau mendengarkan sabda firman-Mu. Urapi kami Tuhan, agar kami mengerti dan taat melakukan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat renungan kita pada saat ini terdapat dalam Kitab Kejadian pasal 26 ayat 1-3. Tertulis demikian. Maka timbullah kelaparan di negeri itu. Ini bukan kelaparan yang pertama yang telah terjadi dalam zaman Abraham. Sebab itu Ishak pergi ke Gerar kepada Abimelek, raja orang Filistin. Lalu Tuhan menampakkan diri kepadanya serta berfirman, "Janganlah pergi ke Mesir. Diamlah di negeri yang akan kukatakan kepadamu. Tinggallah di negeri ini sebagai orang asing. Maka aku akan menyertai engkau dan memberkati engkau. Sebab kepadamulah dan kepada keturunanmu akan kuberikan seluruh negeri ini. Dan aku akan menepati sumpah yang telah kuikrarkan kepada Abraham ayahmu." Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam perjalanan hidup kita bersama Tuhan, kita perlu mengenali pikiran-pikiran Tuhan dan berusaha untuk mengikuti kehendak-Nya. Tentu kita punya pikiran kita sendiri, dan kita juga punya kehendak bebas untuk melakukan apa yang kita mau. Tapi mengikuti pikiran dan kehendak Tuhan adalah yang terbaik, sekalipun fakta di lapangan nampaknya berkebalikan dengan apa yang Tuhan mau kita lakukan. Dalam Kejadian 26 ini terjadi peristiwa kelaparan di wilayah di mana Ishak berada. Kejadian seperti ini pernah dialami oleh Abraham, ayah Ishak, yang tertulis di kitab Kejadian pasal 12. Dan saat kelaparan itu terjadi, Abraham mengungsi ke Mesir. Ishak dalam keadaan kelaparan dan kekeringan yang sama, berangkat dari wilayah Hebron dan pergi ke Gerar. Kalau kita perhatikan, Gerar ini sudah begitu dekat dengan perbatasan Mesir. Dan Tuhan tahu bahwa Ishak mau pergi ke Mesir. Itu sebabnya Tuhan berfirman kepadanya, "Jangan pergi ke Mesir, melainkan tetap tinggal di negeri Kanaan." Ishak sedang berusaha mencari solusi berdasarkan pikirannya, tapi solusi dari Tuhan berbeda. Secara manusia, Ishak bisa bertanya kepada Tuhan, bagaimana mungkin bertahan hidup dalam situasi kelaparan itu? Bukankah lebih baik pergi ke Mesir yang ada sumber makanan? Tapi inilah bedanya pemikiran Ishak dengan pemikiran Tuhan. Rencana Ishak berbeda dengan rencana Tuhan. Dan ketika Ishak menuruti firman Tuhan, terbukti bahwa janji Tuhan tidak pernah salah. Situasi kelaparan dan kekeringan itu tidak membuat Ishak menjadi miskin dan kekurangan, tapi ia justru menjadi semakin diberkati berkelimpahan oleh kuasa pertolongan Tuhan. Seringkali terjadi bahwa situasi membuat kita merencanakan sesuatu, kita memikirkan solusi, tapi apa yang kita rencanakan dan pikirkan berbeda dengan yang Tuhan pikirkan dan rencanakan. Jalan yang mau kita tempuh berbeda dengan jalan yang Tuhan mau kita tempuh. Saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang menjadi rema dari ayat-ayat dalam pasal ini buat kita semua adalah, yang pertama, ketika kita punya pemikiran dan rencana tentang sesuatu, ujilah itu apakah sesuai dengan pemikiran dan rencana Tuhan. Kita sering merencanakan berdasarkan situasi dan emosi kita. Tapi Tuhan tidak demikian.
Tuhan merencanakan berdasarkan kasih dan kuasa-Nya. Situasi terkadang bisa jadi alat Tuhan untuk mendorong kita mengambil suatu keputusan tertentu. Tapi di sisi yang lain, situasi itu bisa menjadi ujian untuk menguji iman dan ketaatan kita pada firman Tuhan. Yang kedua, jangan biarkan kekhawatiran atau kecemasan menjadi dasar dari rencana dan keputusan kita. Tapi jadikanlah firman Tuhan sebagai dasar untuk berjalan dan melangkah dalam iman. Ishak hendak mengungsi karena khawatir, tapi Tuhan menghendaki agar Ishak bertindak dengan imannya dan percaya akan kuasa pemeliharaan Tuhan. Saudara dikasih Tuhan, dalam dunia ini ada banyak hal yang mengkhawatirkan dan mencemaskan, tapi Tuhan memberikan kita sukacita, damai surgawi, dan ketenangan di tengah badai persoalan dan kesukaran. Banyak orang yang bereaksi dengan cepat dan kelihatannya benar yang dilakukan, tapi kita bukan bereaksi menuruti cara dunia ini, namun merespon dengan tepat dalam iman sesuai firman Tuhan. Kenalilah pikiran Tuhan dan ikutilah yang Tuhan mau. Jangan biarkan kita dikuasai oleh pemikiran kita sendiri yang berbeda dengan pikiran Tuhan, dan bertindaklah sesuai dengan apa yang Tuhan firmankan. Firman-Nya adalah pikirannya. Dalam janji firman-Nya kita tenang, damai, dan mengalami berkat-berkat-Nya. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang sungguh sangat baik, kami bersyukur untuk firman-Mu, bersyukur untuk tuntunan-Mu. Engkau menguatkan dan meneguhkan iman kami, supaya kami melangkah, mengambil keputusan, bukan berdasarkan kekhawatiran atau ketakutan, bukan karena reaksi atas situasi keadaan yang kami alami, tapi kami bertindak berdasarkan pada janji firman Tuhan. Tolong kami supaya kami lebih lagi mengenal dan memahami akan pikiran-pikiran-Mu. Ajar kami untuk lebih lagi memahami akan firman-Mu, sehingga kami lebih dalam mengenal akan Tuhan dan mengerti akan rencana-Mu dalam hidup kami. Sehingga dalam berbagai situasi kami bertindak melangkah dengan iman atas janji firman Tuhan. Berkati kami Tuhan di sepanjang malam hari ini. Lindungi kami dengan kuasa dan kasih-Mu. Dan kami berdoa bagi yang sakit dan dalam pergumulan, agar kuasa Tuhan mengalir, menyembuhkan, memulihkan, dan memberikan jalan keluar yang ajaib. Kami percaya kami alami pertolongan Tuhan. Kami alami berkat dan mujizat yang dari Tuhan. Ampunilah kami Tuhan akan dosa dan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dalam nama-Mu yang kudus, nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, cinta kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dan penghiburan Roh Kudus menyertai kita semua sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara dikasih Tuhan. Saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua. Dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.